Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Kurniawan, NIM 202410101141 dari kelas Jaringan Komputer A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan soal UAS Darkom Praktikum, di mana ada 5 perusahaan, di mana perusahaan tersebut saling bersaing di bidang network. Perusahaan A dan B saling membantu untuk menyaingi perusahaan C dan D. Perusahaan C dan D juga saling membantu satu sama lain. Dan perusahaan E, dia berdiri sendiri dalam pembangunan sebuah jaringan. Setiap perusahaan memiliki kelebihan masing-masing. Nah, yang pertama, berhubung NIM saya ganjil, jadi saya mengerjakan soal nomor 1, yaitu perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15. Tidak usah dicantumkan semua, minimal 4 device dengan jarak yang berbeda-beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu strategi perusahaan A dan B. Nah, di sini untuk jawaban dari soal pertama, yaitu pertama-tama kita menentukan IP dari ini. Berhubung NIM saya 41, akhirnya 41, jadi saya akan memakai 192.168.411, 192.168.410, dan 192.168.413. Nah, di sini yang pertama-tama kita akan menyeting PC-nya, di mana kita menyesuaikan IP configuration-nya 192.168.9.3. Nah, seperti ini bebas, angkanya bebas, tapi dari sini harus ada 9, soalnya kita masuk switch-nya dari 9.0. Dan di sini juga dari PC ini, di scope-nya IP konfigurasinya 9, berbeda dengan yang tadi 9.3, yang sekarang 9.5. Nah, kita lanjut yang ke selanjutnya, yang IP-nya yaitu 192.168.13.0. Nah, di sini juga dari PC-nya juga harus ada angka 13-nya. Nah, kan berhubung ini kan sudah saya setting, jadi 192.168.13.5, dan yang selanjutnya 192.168.13.3. Sepertinya semuanya yang sebelah kanan juga sama. Nah, kita akan coba menyeting router dari PT2 ini. Sorry. Kita ke config, kita ke fast ethernet. Nah, ini sudah saya setting semua 9.1, dan subnet max-nya akan muncul secara otomatis, dan nanti kalau kan tadi on-nya belum diaktifkan, jadi akan diaktifkan. Cek lanjut ke fast ethernet 1.0, kita masukkan yang 13 tadi, yang sebelah kanannya 9.0, dan subnet max-nya juga terisi secara otomatis, dan serial 2.0. Nah, di sini untuk IP address-nya yang ini 192.168.41.0, dan ini 1 karena bebas, angkanya bebas, tapi harus sama 41-nya. Kita lanjut kepada yang sebelah kanan sini. Sama kayak yang sebelumnya, yang sebelah kiri, kita mencoba menyeting PC-nya di desktop IP configuration. Nah, 196.168.3.3. Nah, di sini kita dapat 3.3. Karena sejalur dengan 192.168.3.0, jadi kita harus memakai ada 3-nya. Nah, lanjut.
Lanjut ke sebelah kanannya lagi yang segaris dengan 192.168.5.0. Enggak, maka PC-nya juga harus ada angka 5-nya. Nah, di sini 192.168.5.3 subnet max-nya terisi secara otomatis, dan ini default gateway-nya 192.168.5.1. Kita akan masuk ke dalam soal nomor 3 selanjutnya. Soalnya yaitu perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Maka, jawaban dari sini, yang nomor 3 yaitu, kita yang pertama-tama menyeting laptop ke desktop IP configuration. Nah, berhubung di sini DHCP, tadi kan sebelumnya kan karena sudah setting awalnya itu di static. Nah, kita akan pindah ke DHCP. Nah, maka IP address, subnet mask, dan default gateway-nya akan terisi secara otomatis. Maka yang sini juga yang sisi sebelahnya juga semua pindah ke DHCP dan terisi otomatis. Laptop yang sebelah kanan juga, dan ini juga laptop PT2 dan laptop PT3. Nah, kita akan mencoba menyeting routernya. Nah, bentar. Kita akan mengarah ke config-nya, maka kita akan mengecek fast Ethernet-nya. Nah, di sini berhubung IP configuration-nya secara garis ini 192.168.370, maka di sini juga kita harus ada angka 37 di sebelah sini. Nah, angka yang terakhir ini juga sama, bebas, dan subnet max-nya akan terisi secara otomatis. Dan juga yang fast Ethernet 1 juga. Nah, 35. Nah, ini juga 192.168.351, dan subnet max-nya juga akan terisi secara otomatis. Ke arah statik. Sorry. Nah, selesai. Nah, kita akan ke CLI. Nah, di sini karena sebelumnya sudah saya setting, nah berhubung saya keluarkan lagi dan saya login kembali ke Cisco-nya, ini seperti di HCP-nya codingannya kehapus, tapi nggak apa-apa, saya terangkan sedikit aja. Jadi di sini Pagar akan memasukkan DHCP di pool, nah di situ pool 1 dan lanjut kepada pool 2 dan akan muncul secara gateway, dan nanti yang terakhir akan di exit. Nah, maka dari exit tersebut, nanti kalau saat mengecek, mengirim pesan dari laptop pertama, dari laptop pertama ke laptop selanjutnya, nah, maka di sini akan sukses, bro. Dan kita akan mengecek laptop 0 ke laptop kedua, maka akan violet pastinya. Pertama ke laptop kedua, di sini akan successful. Oke. Udah, stop. Sekian, terima kasih. Bila saya ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.